Apa yang kita cari sebenarnya di kemerdekaan ini? Tidak ada yang kita cari. Yang kita cari adalah ketentraman masyarakat dan keamanan. Masyarakat senang, masyarakat bahagia. Karena penjajah sudah tidak ada. Nah, di bulan kemerdekaan ini kami bersama Dr. Handes Haji Husseini Aldim MSc. Beliau adalah seorang guru di Madrasah An-Nukoyah dan juga dosen di IAI Al-Khairat di cabangnya Ganding, cabang Ganding. Kemudian beliau seorang politisi juga, menjabat 2 periode sebagai anggota Dewan DPRD Kabupaten Sumeneb, yang tentunya ini merupakan momen yang penting nantinya untuk mengulas tema kita pada kesempatan hari ini, yaitu momentum Hari Kemerdekaan, yang mana kemerdekaan ini tidak hanya diperoleh dengan semata-mata membalikkan tangan, melainkan harus perjuangan yang susah payah didapat oleh para founding father kita. Selamat siang Pak Zaini, Pak Zaini. Siang ya. Kami ingin menanyakan begini, karena Anda selaku anggota Dewan tentu memiliki pandangan yang cukup luas tentang bagaimana situasi politik. Tapi sebelum itu kita ke momen kemerdekaan, karena secara tidak langsung kemerdekaan ini tidak hanya didapat dengan ya seperti yang tadi membalikkan telapak tangan, melainkan penuh dengan intrik. Karena mau tidak mau kita harus akui bahwa Soekarno itu mendeklarasikan kemerdekaan tidak lepas dari desakan pemuda. Salah satu pelopornya adalah Sultan Syahrir. Nah, bagaimana memberikan gambaran tentang hal itu, tentang intrik, ataukah memang itu adalah salah satu gerilya para founding father kita untuk memerdekakan bangsa kita, bangsa Indonesia? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik sekali dengan acara yang seperti ini, karena kita untuk ketemu dengan banyak masyarakat sudah terhalang dengan pandemi yang sangat menyesakkan nafas ini sebenarnya. Oleh karena itu media-media seperti ini penting sekali agar kelangsungan komunikasi antar para tokoh, antar masyarakat, antar negara dengan rakyatnya, antar pemerintah dengan masyarakat itu harus berlangsung dan berkesinambungan. Nah, ini sebenarnya yang kita harapkan. Oleh karena itu media seperti ini, cara-cara seperti ini saya apresiasi dan sangat luar biasa. Terima kasih banyak, Mas Fahri ya. Iya. Saya setelah berpikir tentang kemerdekaan, saya ingat ke beberapa literatur yang saya baca beberapa puluh tahun yang lalu. Iya, selama menjadi mahasiswa. Iya, selama menjadi mahasiswa, selama menjadi guru dan dosen. Sampai saya menjadi anggota DPR, selalu saya ingat dengan Bung Karno pernah bilang bahwa perjuanganku, kata Bung Karno, lebih ringan daripada perjuangan yang akan Anda hadapi. Perjuanganku adalah jelas menghadapi penjajah. Itu kata Bung Karno. Tapi perjuangan Anda adalah menghadapi bangsa sendiri. Itu sebenarnya 2 kalimat yang cukup menyentuh kalau kita berbicara tentang HUT kemerdekaan yang diperingati per 17 Agustus setiap tahun setelah kemerdekaan itu, yang sekarang hari ulang tahun ke-76. Ya, ke-76. Ya, 76. Nah, oleh karena itu saya teringat dengan apa yang Pak Karno tadi sampaikan. Kemerdekaan yang akan
bermanfaat setelah deklarasi kemarin itu. Kita tidak hanya sekedar mengingat sejarah yang dengan sangat susah payah, dengan pengorbanan yang luar biasa yang sama-sama kita tahu bahwa kita sudah apa namanya, sudah diakui oleh dunia internasional bahwa Indonesia itu merdeka tidak merupakan hasil pemberian penjajah, baik Jepang ataupun Belanda ataupun sekutu. Akan tetapi adalah diakui oleh dunia internasional bahwa kemerdekaan itu, kita merdeka adalah hasil jerih payah kita. Yang tak tercatat, yang tak menempati, ini yang perlu digarisbawahi, yang tak menempati dan tak mendapatkan porsi yang layak di sejarah perjuangan bangsa kita itu adalah para tokoh-tokoh Islam sebenarnya. Itu yang tak menemukan apa namanya, porsi yang layak. Soekarno ini deklarator, dan sejarah mencatat, dunia mengakui, apalagi hanya sekelop bangsa kita Indonesia, dunia mengakui bahwa deklarator itu adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Akan tetapi sebelum Soekarno-Hatta itu mendeklarasikan itu, bukan tidak banyak para tokoh nasionalis, para tokoh agama, terutama Islam, yang memberikan tausiah dan memberikan injeksi pemikiran-pemikiran politik dan agama kepada jiwa Soekarno. Kalau kita tahu Cokro Aminoto itu, Kak Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, untuk menyamakan visi misi para tokoh yang memang tokoh-tokoh kita itu dulu banyak kuliah ke luar negeri. Ada yang ke Belanda, ada yang ke Inggris, ada yang ke... Mereka mendirikan Serikat Dagang Islam. Kalau tidak keliru, SDI 1905. Baru berubah menjadi SI. Disitulah dicetak anak-anak muda seperti Soekarno. Tokoh-tokoh itu yang menginspirasi lahirnya tokoh-tokoh muda yang di momen-momen kemerdekaan sangat penting. Kita tahu bahwa ada Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tahun 2000, tahun 1912 lahirlah Muhammadiyah. Tahun 1926 lahirlah NU. Terus lahirlah Ar Irsyad, lahirlah Persis. Itulah cikal bakal sebenarnya. Para kader-kader organisasi itulah yang pada akhirnya menjadi tokoh yang menggerakkan masyarakat, yang menggerakkan santri umat Islam untuk berjuang dengan pekikan Allahu Akbar. Jadi kemerdekaan kita yang kita raih itu sebenarnya adalah keberhasilan umat Islam. Tanpa saya meminimalisir peran non-muslim, tentu ada. Akan tetapi kita sebagai umat Islam yang mayoritas itu punya porsi besar. Makanya tidak pantas dan tidak etis kalau saat ini ada orang, ada anak bangsa kita, apalagi tokoh yang berupaya untuk meminggirkan peran-peran Islam di posisi mereka masing-masing. Di posisi mereka masing-masing. Jika itu dilakukan, berarti mereka tidak, la in syakartum wala azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tidak menyukuri terhadap kemerdekaan itu. Karena kemerdekaan yang diperjuangkan itu tidak diisi dengan yang sebenarnya. Saya tahu bahwa bangsa kita sekarang sudah mulai luar biasa. Sudah maju luar biasa. Sudah maju luar biasa. Apa yang tidak kita punya? SDA kita luar biasa. SDM kita juga begitu. Sekarang tinggal SDA dan SDM yang kita miliki itu akan dipakai untuk apa? Akan dipakai untuk apa? Apakah untuk kepentingan koleganya, kepentingan kelompoknya, kepentingan nasional? Apakah untuk kepentingan nasional? Itu yang sebenarnya perlu apa yang kita cari sebenarnya di kemerdekaan ini? Tidak ada yang kita cari. Yang kita cari adalah ketentraman masyarakat dan keamanan. Masyarakat senang, masyarakat bahagia. Karena penjajah sudah tidak ada. Oleh karena itu, jangan sampai ada anak bangsa kita
yang kita harapkan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanah undang-undang untuk mengisi kemerdekaan itu justru menghancurkan bangsa kita. Itu yang tidak kita inginkan. Sehingga saya tidak suka dengan bahasa-bahasa di medsos itu, ada kadrun, ada cebong, ada macam-macam. Itu saya kira tidak penting. Jokodo. Iya. Apalagi sampai mendiskreditkan para tokoh yang begitu besar perannya, artinya di bangsa kita. Saya tidak suka itu. Jadi sekarang musimnya jangan kita tidak usah menjelekkan tokoh-tokoh, tidak usah mendiskreditkan peran organisasi, agar orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan itu tidak tersenyum sinis kepada kita. Bahwa umat Islam itu mudah diadu, walaupun sejarah mencatat bahwa bangsa kita Indonesia itu mudah diadu memang. Iya. Jadi sejarah itu tidak dari beberapa masa sejarah yang berulang-ulang diungkapkan itu tidak salah mengatakan, andai kata bangsa kita itu tidak bisa diadu, tidak ada Belanda masuk ke sini, tidak ada Jepang yang masuk ke sini, tidak ada sekutu yang masuk ke sini. Belanda 3,5-4 sampai lamanya seperti itu karena kita mudah diadu. Ada kemungkinan kenapa Soekarno itu didesak untuk memerdekakan karena kepentingan masing-masing, atau memang Soekarno kan di momen kemerdekaan itu memproklamasikan kemerdekaan di depan rumahnya, dan beberapa literatur menjelaskan karena desakan para pemuda. Ya beberapa yang lebih ekstrim, Soekarno masih belum siap untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu yang perlu, karena mau tidak mau rakyat kita harus tahu yang sebenarnya realnya, bahwa kemerdekaan itu tidak susah, bukan hal yang mudah, melainkan penuh dengan unsur politik dalam, internal kebangsaan kita, dan juga politik luar. Ya, betul, memang Pak Karno pada saat itu memang sedang berpikir keras. Kalau kita lihat fakta sejarah, apakah harus cepatnya dimerdekakan bangsa kita? Tentunya dengan pembacaan teks proklamasi itu. Apakah dulu, pakai waktu dulu? Anak-anak muda yang kalau tidak salah waktu itu yang dipimpin oleh Soekarni kalau tidak keliru, itu mendesak luar biasa, sampai kan diasingkan ke Rengas Dengklok. Sampai ada penyekatan seperti itu. Saya berpikir justru cara Soekarno lah yang paling bagus. Karena itu namanya desakan anak muda yang memang ingin secepatnya dibacakan teks proklamasi itu agar bangsa kita cepat merdeka. Pak Karno justru berpikir pada saat itu, setelah merdeka, siapkah unsur manusianya? Inilah yang jadi persoalan. Itu yang dipikirkan Bung Karno pada saat itu. Unsur manusia kita itu siap nggak? Gitu. Karena setelah merdeka, kita tidak hanya memikirkan perang, tidak hanya perang yang kita pikirkan, tapi banyak peran yang harus dilakukan, banyak aksi nanti yang akan dilakukan. Siapkah? Ya, kelompok pemuda pada saat itu tidak berpikir panjang seperti itu, dengan darah yang tertumpah, dengan pengorbanan yang luar biasa selama ini, dengan penderitaan dan masyarakat sudah luar biasa, pengaruh dari penjajahan 3,5 abad, bayangkan. Maka memaksa Pak Karno agar teks proklamasi itu dibacakan. Ya dibacakan. Makanya saya dukung itu, pembacaan itu, walaupun pada akhirnya Belanda masuk lagi. Iya, di Surabaya. Walaupun masuk lagi. Jadi sampai ke daerah-daerah Pamekasan kacau, kelompok Sabilillah masuklah ke Anokoya, ke Abdullah Sajjad, guru kita. Itu terjadi kalau tidak keliru 1947. Ya. Tuh. Ditembak mati di Anokoya itu. Itu setelah merdeka. Dan banyak peristiwa-peristiwa lain yang kejadian di Surabaya dan semacamnya. Nah, tapi sekali merdeka tetap merdeka. Ya. Jadi ada guidance yang menjadi patokan anak bangsa untuk terus berjuang karena kemerdekaan sudah dibacakan. Dan setahu saya lewat beberapa literatur, negara yang mengakui pertama bahwa Indonesia itu merdeka adalah Mesir dan Saudi Arabia, termasuk Libanon dan Syria. Palestina. Yang sekarang masih direnggut kemerdekaannya. Ya.
Ya, kalau itulah perjuangan panjang para founding father kita. Kalau kita lihat hari ini, betulkah kita merdeka? Yang seyogianya banyak orang hari ini mengibarkan bendera setengah tiang karena mungkin melihat, oh tambang semakin merajalela, oh kecamuk politik luar biasa. Sebagai mantan anggota dewan 2 periode dari tahun 2009 sampai 2019, tentu Anda memiliki pandangan yang secara eksplisit tentang kondisi politik hari ini, sehingga banyak rakyat yang mengeluh, merasa sengsara dan yang lainnya. Gitu. Saya ingat pada pendapatnya Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam sekarang itu, bahwa mengelola negara memang tidak gampang. Mengelola negara tidak mudah. Dan riak-riak, gelombang-gelombang itu penting justru agar semangat untuk mengobarkan semangat nasionalisme kita melalui perencanaan program dan macam-macam dalam rangka pengendalian kekuasaan negara agar tidak lalai. Jadi negara yang baik itu bukan negara yang tanpa gejolak sebenarnya. Negara yang baik itu adalah negara yang penuh gejolak, tapi mampu mengelola gejolak itu untuk kepentingan kemajuan bangsa dan negara. Secara tidak langsung gejolak itu memang dirawat oleh negara. Bukan begitu pengertiannya. Artinya jangan dibilang bahwa bangsa kita dalam keadaan genting dan darurat. Karena ada banyak gejolak. Akan tetapi gejolak itu tidak mungkin tidak ada di negara manapun. Sekarang tinggal bagaimana gejolak yang ada dikelola menjadi sebuah potensi besar, menjadi sebuah kekuatan agar itu bisa mendongkrak kemajuan bangsa dan negara. Kalau kita berbicara tentang masalah ketidakpuasan di dalam berbagai rezim, mulai dari Soekarno, mulai dari Hatta, Muhammad Habibie, sampai Timur Lepas, sampai ke Gus Dur, sampai ke SBY, Megawati SBY, sampai ke Pak Joko Widodo sekarang. Pak Jokowi itu ada banyak masalah memang yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat, yang saya nilai belum sepenuhnya memuaskan. Salah satunya penegakan keadilan. Jadi hukum yang seharusnya tajam ke atas dan tajam ke bawah justru dibalik, tajam ke bawah tumpul ke atas. Apakah itu berlaku di masa kepemimpinan Gus Dur? Saya melihat di di berbagai rezim itu belum sempurna dilakukan, Tapi yang lebih konsisten untuk menyempurnakan itu di masa pemimpinan siapa? Kira-kira menurut Anda secara jujur? Tidak ada yang tidak jujur, harus jujur ini. Tidak ada yang tidak jujur. Sekarang begini persoalannya. Dari berbagai zaman itu memang akan lahir tokoh penggerak untuk membela sebuah kebenaran dan keadilan. Akan di setiap zaman itu. Kalau kita melihat beberapa generasi yang lahir dan tumbuh di zamannya, keberhasilan dari berbagai rezim itu kita bisa mencatat, ya enggak? Sekarang tinggal persoalannya adalah kekayaan bangsa kita yang sampai detik ini dikelola oleh banyak orang asing. Itu akan menjadi persoalan yang membuat rakyat tidak percaya kepada negara. Dan itu mungkin salah satu kenapa rakyat merasa tidak merdeka secara utuh. Jadi yang pertama penegakan keadilan, yang kedua pengelolaan kekayaan negara harus dikuasai betul oleh negara. Jangan ada campur tangan orang luar dari manapun, barat atau timur. Lalu yang ketiga, korupsi yang merajalela. Ini adalah penyakit. Yang keempat adalah kolusi. Yang kelima adalah nepotisme. Jika 5 hal ini teratasi dengan baik, rakyat itu akan puas. Dan ini cikal bakal hasil kajian yang melahirkan kelompok-kelompok teroris
Jadi terorisme itu lahir dalam kajian itu sebenarnya berangkat dari masalah-masalah yang ditemukan itu. Kesenjangan-kesenjangan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, keadilan tidak terpenuhi, kekayaan dikelola oleh bangsa lain, rakyat menderita, harga melonjak tinggi, ini tak terkendali, itu akhirnya menimbulkan kerawanan-kerawanan, dan ini menjadi cikal bakal lahirnya kelompok-kelompok yang oleh negara sebenarnya tak diinginkan. Oleh karena itu saya menitip sebagai orang kampung, sebagai orang kampung, sama-sama orang kampung. Oh gitu ya, sebagai orang kampung ya titip itu aja. Tegakkan keadilan, tegakkan keadilan, lalu kendalikan korupsi, polusi dan nepotisme, serta kekayaan alam bagaimana bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh kepentingan negara, dan itu amanah undang-undang. Kalau itu dilakukan, rakyat akan senang, rakyat akan. Sekarang ini bingung, apalagi dalam suasana COVID-19, akan bingung, luar biasa. Sehingga masyarakat itu banyak yang menolak vaksin. Padahal vaksin itu bagian dari salah satu upaya mencegah tertularnya virus. Iya. Selain dari cuci tangan, lalu yang kedua pakai masker, lalu yang ketiga jaga jarak, lalu yang keempat adalah vaksinasi. Tapi ada lagi bantuan. Nah, itu. Jadi rakyat kalau sudah mengikuti vaksinasi, sesuai dengan prosedur tentunya, rakyat perlu dibantu. Saya tahu bahwa ada bantuan COVID, tapi tolong itu diawasi. Jangan sampai bantuan-bantuan itu yang seharusnya per daerah itu mendapatkan sekian ribu, lalu ternyata realisasinya tidak sesuai dengan. Itu sebenarnya pengawasan internalnya dari inspektorat ataupun dari lembaga-lembaga lain yang sifatnya independen tentunya. Itulah saudara ya, Mas Fahri, salah satu bagian kecil saja dari upaya mensyukuri nikmat Allah yang kemerdekaan sudah kita dapat. Itu wujud dari la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kita tarik yang lebih ekstrim lagi, lebih sempit ke Kabupaten Sumeneb atau warisan kemerdekaan secara nasional. Benar, biasanya kan ini macam-macam ini. Anggota DPR itu kan legislator yang menyetujui dan yang tidak menyetujui terhadap apa yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Selaku pemerintah daerah, selaku mantan anggota DPR, apakah kondisi Sumeneb hari ini mencerminkan bahwa kita betul-betul merdeka secara 100%? Ini sebenarnya akan merembet pada sesuatu yang lain nantinya, sesuai dengan jawaban. Kalau kita bicara Sumeneb, Mas Fahri, secara keseluruhan, mulai dari kepimpinan ke Ramdan Syirat, sampai ke Busro Abuya Busro Karim, sampai ke Pak Fauzi sekarang, saya kira secara umum memang mengalami peningkatan yang cukup bagus. Dari asalnya yang Sumeneb dengan mutunya Sumekar itu, upayakanlah tidak Sumekoh gitu lah. Jadi betul-betul Sumekar. Betul-betul terbang juga. Suatu Sumekoh gitu, itu yang perlu dijaga. Dan kudanya betul-betul terbang. Jadi bukan kuda yang diikat gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara anggaran, saya kira di Sumeneb itu kalau kita baca memang anggota DPR perlu lebih serius mempelopoti angka-angka dari setiap perencanaan anggaran yang akan ditetapkan. Karena Pak Bupati melalui OPD dan Kepala Dinas dan para Kabak itu membahas dengan DPR. Jadi tidak mungkin anggaran itu dapat direalisasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu tanpa persetujuan DPR. Oleh karena itu, kalau Pak Bupati itu melenceng dalam rangka penganggaran, itu Pak Bupati tidak salah sendirian.
tapi salah bersama. Anggota DPR juga salah. Berjamaah. Iya, berjamaah. Itu. Lalu tugas DPR itu kan ada 3. Iya. Yang pertama budgeting, ya. Iya. Menyusun anggaran bersama eksekutif. Lalu yang kedua apa namanya? Legislasi. Iya. Legislasi. Yang membuat peraturan-peraturan daerah. Dan yang ketiga adalah pengawasan. Controlling, pengawasan. Jadi realisasi anggaran yang disetujui oleh DPR bersama eksekutif itu perlu diawasi oleh DPR. Jadi DPR itu berat, Mas. Iya. Kalau memang betul-betul mau menjadi anggota DPR. Jadi tidak rakyat hanya juga sekedar, berat sebenarnya. iya, karena yang memilih rakyat. Yang memilih rakyat. Iya. Kalau lihat sumber SDA Sumeneb itu kan memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Untuk daerah Madura, saya kira Sumeneb paling kaya. Apakah Sumeneb ini termasuk SDA-nya dikelola oleh asing? Atau memang tidak dikelola Sumeneb sama sekali? Dan itu dibiarkan saja mungkin oleh DPR. Saya kurang tahu sebenarnya, karena saya domisili di Pamekasan. Tempat tinggalnya di Pamekasan, cuman domisili Sumeneb. Dengar-dengar saja. Ya mumpung momen kemerdekaan, karena komponen kemerdekaan salah satunya SDA-nya harus milik kita bersama. Artinya betul-betul dirasakan oleh rakyat Kabupaten Sumeneb. Saya melihat begini. Sumber kekayaan alam di Sumeneb itu betul, Mas Fahri. Iya. Kalau tidak keliru nomor 2 se-Jawa Timur setelah Surabaya. Jadi Sampang, Bangkalan, Pamekasan itu disatukan, kalah terhadap Sumeneb. Adapun sumber-sumber kekayaan alam itu di Sumeneb itu yang paling banyak itu dari migas, dari minyak dan migas di Pagerungan, di kepulauan itu. Tentunya di dalam aturan perundang-undangan ada pembagian hasil yang akan didapat. Ya, kabupaten dapat berapa, Jawa Timur dapat berapa, pusat dapat berapa persen dari keuntungan yang akan didapat. Yang nanti semuanya diatur oleh pusat dan dikeluarkan lagi menjadi dana alokasi umum yang dikatakan dengan DAU itu. Kalau itu ada penyalahgunaan kewenangan misalnya, kalau itu ada penyalahgunaan jabatan misalnya, ada anggaran-anggaran yang memang misalnya terselip untuk kepentingan kelompok, golongan, ataupun partai politik, itu ada lembaga hukum yang insya Allah tidak tidur. Ada kejaksaan, ada kepolisian, ada LSM. Ini LSM ini luar biasa. Jadi ini kekuatan yang tak bisa diremehkan. Di saat polisi dan kejaksaan itu terlelap tidur, LSM bangun gitu lah. Ya, begitulah. Sebenarnya di negara ini dikelola bersama, tidak hanya karena bupati dan DPR, tapi lembaga-lembaga yudikatif lain, termasuk kelompok masyarakat NGO lah, katakan LSM itu bisa mengontrol langsung dan sampaikan. Pak Jaksa, kemarin Pak sampai mungkin ngantuk. Ini dapat informasi saya. Tolong Pak, ini diperiksa. Tidak apa-apa gitu. Ada dugaan-dugaan penyalahgunaan umpamanya. Tuh. Oh gitu. Ya mungkin di timeline terakhir ini saya minta closing statement. Selaku mantan ketua DPRD, pesan untuk legislasi atau legislator yang ada di eksekutif dan juga di legislatif. Apa pesan panjenengan Anda selaku mantan anggota DPR yang sudah tentunya tahu carut marut peta politik di Kabupaten Sumeneb? Ya, saya sebenarnya kalau pesan termasuk pesan ke saya sendiri. Ingat aja bahwa jabatan yang pertama, jabatan itu sementara. Jabatan itu sementara dan pasti suatu saat akan diletakkan jabatan itu. Kalau tidak sebelumnya Allah memanggil duluan. Banyak kan, ada anggota dewan, ada bupati, ada gubernur, dipanggil oleh Allah sebelum jabatannya dilepas.
Dan mudah-mudahan yang seperti itu husnul khotimah juga selama menjabat, mudah-mudahan akan amanah sehingga di alam kubur dia ditempatkan di tempat yang layak, di surga yang paling menyenangkan gitu. Itu yang pertama. Kalau tidak karena demikian, saya menjadi anggota DPRD selama 2 periode dari 2009 sampai 2019 ini. Ya, setelah saya istirahat, sudah 2 tahun ini ya istirahat, saya berpikir banyak. Ya, saya ngajar ke kampus, ngajar ke pondok pesantren sambil berpikir bahwa memang semuanya kita menunggu ajal. Maka kalau tidak itu yang menjadi dasar kita, rugi kita akan menjabat apapun. Rugi karena kekuasaan itu tidak akan menjamin kita untuk menjadi orang terbaik di sisi Allah apabila tidak diniatin dengan niat ibadah dan untuk membela kepentingan masyarakat umum. Itu saja. Jadi kalau semua aktivitas kita diniatin untuk kepentingan masyarakat umum, kemaslahatan ummah, karena kan kita khodimul ummah. Pemimpin itu kan khodimul bukan raja. Pelayan rakyat. Kalau itu, maka pikiran kita akan turun. Jangan karena jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, jadi DPR, lalu sumbing macam apa. Tidak bagus, karena pada akhirnya kita juga akan kembali ke rakyat, dan kita tahu bahwa rakyatlah yang memilih kita. Sebenarnya secara substantif kita itu di bawah masyarakat sebenarnya. Jabatan politik karena yang memilih rakyat, wakil rakyat kan DPR itu. Jadi tuannya adalah rakyat. Tapi terbalik fakta di lapangan bahwa rakyat ada di bawah mereka. Karena itu untuk kepentingan fid dunya wal akhirah, untuk kepentingan dunia dan akhirat, itu kita harus selalu. Insya Allah semuanya akan terkendali. Dan mudah-mudahan kita semua, termasuk saya juga, mudah-mudahan menjadi orang yang tetap berguna kepada agama, bangsa dan negara, dan Allah selalu semoga akan mencatat segala aktivitas kita akan dicatat sebagai amal baik di dunia wal akhirah. Dan di saat ajal menjemput, mudah-mudahan kita tetap membawa iman dan Islam. Amin. Mungkin ini, dan mohon maaf. Saya juga mohon maaf. Mas Fahri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.